Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Lestari dengan NIM 010422011023 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Epistemologi Sosial Komunikasi. Di sini saya akan menjawab dari kelima soal UAS. Jawaban nomor 1. Pokok-pokok pemikiran Michel Foucault dikenal karena kritikannya terhadap kekuasaan, pengetahuan, dan institusi-institusi modern. Pemikirannya yang pertama tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan. Foucault berpendapat bahwa pengetahuan tidak pernah netral, tetapi selalu terkait dengan kekuasaan. Setiap bentuk pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebenarnya adalah produk dari kekuasaan yang berusaha mengontrol dan mendisiplinkan individu. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam suatu zaman ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Foucault berpendapat bahwa diskursus sebagai alat kekuasaan yang tidak hanya berupa kata-kata atau teks, tetapi juga mencakup praktik-praktik sosial, norma-norma, dan institusi yang membentuk cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Apa yang dianggap sebagai kebenaran sebenarnya adalah hasil dari diskursus atau narasi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan. Dalam pokok pemikirannya, Foucault menggunakan konsep panoptikon sebagai metafora untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern. Foucault ini menggunakan konsep panoptikon, yaitu struktur penjara yang memungkinkan pengawasan tanpa diketahui, untuk menggambarkan bagaimana masyarakat modern dikontrol. Selain itu, Foucault memperkenalkan konsep biopolitik dan biopower, yaitu bagaimana negara dan institusi menggunakan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Foucault mengkritik pandangan humanisme yang melihat manusia sebagai subjek rasional, individu yang bebas dan otonom. Baginya, subjek modern dibentuk oleh kekuasaan melalui berbagai mekanisme seperti disiplin, pengawasan, dan normalisasi. Pikiran Michel Foucault ada pengaruh terhadap cara berpikir masyarakat saat ini, yaitu lebih skeptis terhadap narasi yang dibentuk oleh pemerintah, media, dan institusi lain. Di era digital, orang semakin sadar bahwa kebenaran yang ditampilkan media bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik atau ekonomi. Masyarakat juga lebih sadar akan adanya pengawasan diri. Kesadaran bahwa masyarakat selalu diawasi oleh teknologi membuat banyak orang lebih peduli terhadap keamanan data pribadi dan privasi online. Hal ini mempengaruhi perilaku dan ekspresi mereka. Jawaban soal nomor 2. Dekonstruksi secara sederhananya merupakan sebuah metode untuk menganalisis, membongkar, dan mempertanyakan makna dalam teks. Derrida berpendapat bahwa tidak ada makna yang tetap atau absolut dalam bahasa karena makna selalu berubah tergantung pada konteks dan interpretasi. Kata-kata dan simbol tidak memiliki arti yang tetap, melainkan bergantung pada bagaimana seseorang memahaminya dalam konteks tertentu. Derrida juga menolak gagasan bahwa ada satu kebenaran yang mutlak. Sebaliknya, kebenaran selalu bisa dipertanyakan dan ditafsirkan ulang. Dalam bahasa, sering ada oposisi biner seperti benar vs salah, pria vs wanita, tinggi vs rendah, di mana satu kata dianggap lebih unggul dari yang lain. Derrida berpendapat bahwa hierarki ini perlu dibongkar karena seringkali dibuat secara tidak adil. Derrida tidak tertarik untuk mencari makna tunggal atau kebenaran yang pasti dalam sebuah teks atau wacana. Sebaliknya, ia justru tertarik pada ketegangan, kontradiksi, dan ambiguitas yang ada di dalamnya. Pemikiran Derrida ini tentang dekonstruksi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial media, yaitu adanya perubahan makna dan interpretasi. Dekonstruksi menunjukkan bahwa makna dan interpretasi dapat berubah-ubah tergantung pada konteks dan perspektif. Pada sosial media, informasi yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Dekonstruksi digunakan untuk menganalisis berbagai jenis teks media seperti berita, iklan, film, acara televisi, media sosial, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membongkar pesan-pesan tersembunyi, ideologi, dan asumsi-asumsi yang ada di dalam teks media. Dekonstruksi membantu kita memahami bahwa media tidak merepresentasikan realitas secara netral atau objektif. Setiap representasi media selalu merupakan konstruksi, yaitu hasil dari pilihan, sudut pandang, dan kepentingan tertentu. Dalam dunia sosial media, hal ini terlihat dalam cara orang menafsirkan teks, membentuk opini, hingga bagaimana identitas dan informasi diproduksi dan dikonsumsi. Jawaban nomor 3.
Hiperrealitas ini merupakan kondisi di mana simulakra dan simulasi mendominasi pengalaman manusia. Dalam hiperrealitas, batasan antara yang nyata dan yang simulasi menjadi tidak jelas, sehingga kita sulit membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan. Contohnya seperti filter dan editan foto di media sosial menciptakan representasi diri yang ideal, yang seringkali jauh berbeda dari kenyataan. Akibatnya, kita lebih terpaku pada citra yang dimiliki daripada realitas diri kita sendiri. Sementara itu, Zeigen value adalah bagaimana suatu objek atau produk memiliki nilai simbolik, tapi bukan lagi pada nilai gunanya. Dalam masyarakat konsumerisme, memberi barang bukan karena kebutuhan fungsionalnya, tetapi karena status atau citra yang terkait dengan barang tersebut. Contohnya seperti barang-barang mewah. Orang membeli tas branded bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena status atau citra yang terkait dengan merek tersebut. Sedangkan simulakra adalah representasi atau tiruan dari sesuatu yang nyata, tetapi pada akhirnya menggantikan realitas itu sendiri. Simulakra ini tidak lagi mereferensikan realitas, tetapi menciptakan realitas sendiri. Contohnya itu seperti dunia fantasi yang diciptakan di Disneyland terasa lebih nyata daripada dunia nyata, sehingga pengunjung lebih memilih untuk hidup dalam dunia simulasi daripada menghadapi realitas. Jawaban nomor 4, habitus adalah kecenderungan yang terbentuk dalam diri seseorang melalui pengalaman sosial dan lingkungan sekitarnya. Habitus bukanlah sekedar kebiasaan atau tindakan yang berulang, tetapi lebih merupakan cara pandang, berpikir, merasakan, dan bertindak yang diinternalisasikan melalui pengalaman sosial dan lingkungan sekitarnya. Habitus membentuk persepsi, preferensi, dan kecenderungan seseorang dalam berinteraksi. Secara sederhananya, habitus adalah pola perilaku yang tertanam dalam diri seseorang akibat interaksi dengan lingkungan sosialnya sejak kecil. Sementara itu, modal adalah sumber daya atau kekuatan yang dimiliki individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam kehidupan sosial. Dapat berupa modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal simbolik, dan lain sebagainya. Sedangkan arena adalah ruang sosial tempat individu atau kelompok bersaing menggunakan berbagai modal yang mereka miliki. Arena dapat berupa institusi, organisasi, atau komunitas yang memiliki aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Perilaku sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh habitus yang membentuk kebiasaan seseorang. Modal menentukan sumber daya yang dapat mereka gunakan, dan arena menjadi tempat di mana seseorang mampu bersaing untuk mencapai kekuasaan. Ketiganya bekerja sama untuk menjelaskan mengapa orang dari latar belakang sosial yang berbeda memiliki peluang dan cara berperilaku yang berbeda dalam kehidupan. Jawaban nomor 5. Gejala-gejala perilaku sosial manusia yang saya rasakan di era postmodern saat ini, orang cenderung bebas membentuk identitas mereka sendiri melalui gaya hidup, media sosial, fashion, hingga ideologi yang diikuti. Identitas di era postmodern tidak lagi kaku dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Banyaknya perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh media sosial seperti memberi barang viral yang dipromosikan influencer, cenderung memberi barang bukan hanya karena kebutuhan tetapi juga untuk gaya hidup atau status sosial saja. Kehidupan seseorang di dunia digital bisa berbeda dari kehidupan aslinya karena adanya self curation, yaitu hanya menampilkan sisi terbaik di media sosial.